nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Mari sejenak kita lantunkan sholawat agar senantiasa mendapatkan keberkahan untuk acara pada sore hari ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada yang terhormat Sahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Paratul muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar,
Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta segenap jajaran Tanfidiyah PBNU yang hadir. Juga yang saya hormati Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Bendahara Umum yang saya hormati Gus Gufan Arif. Alhamdulillah, kalau Gus Gufan ikut ini semua beres ini. Yang saya hormati Rais Syurah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, beserta segenap jajaran Syuriah PWNU Jawa Timur, segenap jajaran pengurus Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Sekda Dr. Bobi Sumiarsono yang saya hormati, segenap Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, pimpinan Lembaga Banom PWNU Jawa Timur yang saya hormati, seluruh Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PCNU se-Jawa Timur, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat ini. Dan pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada rombongan PBNU, Rais Syuriah, Ketua Tanfidiyah, Khatib Am, dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi kita hari ini perlu lapor kepada PBNU. Kita sejak pagi tadi kita mengadakan rapat kerja. Seluruh lembaga mulai dari pagi tadi, pagi-pagi karena rumahnya jauh, ada yang belum sarapan tadi katanya. Sarapan di jalan dan alhamdulillah sampai di sini kita udah siapkan juga sarapan. Dan ini berita yang menggembirakan, kita bangga sekali. Seluruh Banom, seluruh lembaga yang ada itu sudah melaksanakan raker. Dan rakernya juga nggak main-main. 18 lembaga semuanya menyerahkan dokumen-dokumen hasil rapat kerja. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih. Ini semuanya kerja keras dan hasilnya tadi pagi saya melihat, ini semua laporan-laporan untuk rencana kerja ini lengkap semuanya. Oleh karena itu tadi mulai dari pagi-pagi kita supaya bisa nututi sampai tengah hari itu kita adakan rapat-rapat komisi dan kemudian kita mengundang dari Provinsi Jawa Timur. Tadi dihadir juga bersama kita adalah Wakil Gubernur Dr. Emil Astianto Dardak. Kita banyak mendapat masukan dan itu nanti yang akan kita sinkronkan, kita selaraskan dengan program kerja yang sudah disusun di PWNU Jawa Timur ini. Kita sama-sama kita ingin berkhidmah kepada masyarakat melalui NU ini. Dan kita juga akan selalu mendukung PBNU.
kita akan selaraskan program-program Jawa Timur ini dengan program yang ada di PBNU. Di samping kita juga menyelaraskan dengan program yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena memang program-programnya itu ada di Jawa Timur, dananya ada di sana. Kalau kita nggak selaras juga nanti kita kerepot juga mendanai sendiri. Jadi itu yang kita lakukan, dan memang seyogyanya kita bersama-sama Provinsi Jawa Timur adalah bagaimana kita nanti akan berkhidmah untuk kita mendampingi masyarakat, kita membersamai masyarakat bersama-sama dengan Provinsi Jawa Timur. Dan itu nanti kita akan gabungkan, kita akan luruskan juga dengan program-program yang ada di PBNU. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadikan manfaat nanti. PBNU Jawa Timur akan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Jadi sudah banyak sekali program-program yang mana kita sudah laksanakan rapat-rapat komisi tadi, tetapi kita memang punya acara nanti di tanggal 24 Januari, 24-25 Januari kita akan laksanakan rakernya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Kita rencanakan di tanggal 24-25 ada acara syukuran. Mungkin tidak terlalu mewah seadanya, tetapi bahwa kita tetap mengingat, kita tetap memperingati hari lahir NU yang ke-102 ini. Tadinya ada ide untuk dibesarkan acaranya, tetapi karena ada undangan dari PBNU nggak jadi. Jadi akhirnya sederhana saja. Nampaknya ini lebih memilih untuk kerja daripada kita harlahnya itu. Alhamdulillah. Soalnya rapatnya yang tadi di sini itu rapat-rapat komisi itu tidak diselesaikan, akhirnya rapat-rapat plenonya nanti ada di Pondok Pesantren Nurul Jati di sana. Ya, itulah nanti akan mengisi kegiatan-kegiatan kita di tanggal 24 dan 25. Itu adalah kita melanjutkan rapat-rapat itu dengan pleno yang ada di sana, dan mudah-mudahan itu nanti bisa sinkron, selaras dengan Pemprov Jawa Timur maupun dengan PBNU. Nah, ini mohon doanya, mohon dukungannya dari PBNU supaya kita sama-sama juga bisa membersamai Pemprov Jawa Timur untuk kita nikmat untuk membersamai masyarakat yang ada di Jawa Timur ini. Dan itulah tujuan daripada kita khidmah di NU. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat di Jawa Timur, bisa memberikan sumbangsih dari NU untuk Jawa Timur dan juga untuk bangsa Indonesia ini. Nah, ini komitmen kita, komitmen dari semua lembaga, cabang-cabang, ini sangat baik sekali semangatnya. Bahkan ada cabang Jawa Timur itu yang rakernya itu di Mekah. Jadi ini jadi mikir, ini kalau PWNU raker di sana juga ini nanti. Amin ya. Jadi itu, jadi sampai yang sedang di Mekah pun juga kemudian mengadakan raker. Ini memang semuanya sangat semangat untuk kerja ini. Terima kasih semuanya. Jadi ini mudah-mudahan diridhoi Allah, diterima oleh Allah, dibalas dengan balasan yang terbesar, yang terbaik bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat datang, dan mudah-mudahan kita bersama-sama ini bisa berkhidmah istiqomah untuk membersamai masyarakat
di Jawa Timur maupun secara nasional bersama-sama dengan PBNU. Demikian saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan Ketua PWNU Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya rindu hari ini? Syukur alhamdulillah Ketum PBNU sudah rawuh hari ini di depan kita. Maka dari itu mohon berkenan untuk memberikan pidato Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Saquf kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, yang saya hormati jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir bersama kita hari ini, ada Katib Am, ada Wakil Ketua Umum, ada Mensekjen SOS, ada Bendara Umum dan jajaran Ketua serta Wakil Sekjen juga hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Abdul Hakim Mahfud beserta seluruh jajaran Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Suriah dan Tanfidiyah. Yang saya hormati jajaran Forkompinda yang hadir bersama kita, terima kasih. Yang saya hormati, saya cintai seluruh jajaran pimpinan Suriah dan Tanfidiyah, PCNU seluruh Jawa Timur. Dan tidak lupa juga yang sangat kita banggakan dan selalu lekat di hati saudara pembawa acara daerah ini. Terima kasih kepada PWNU Jawa Timur yang telah memfasilitasi upacara dimulainya rangkaian peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 dan ke-99. Ke-102 menurut kalender Hijriah dan ke-99 menurut kalender Masehi. Jadi acara kita pada siang hari ini, siang dan sore hari ini bukan acara PWNU Jawa Timur, tapi acara nasional untuk kick off rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir NU. Jadi insya Allah kita mulai hari ini dengan kick off ini, insya Allah sampai dengan tanggal 7 Februari yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, 102 tahun yang lalu di kota ini pada tanggal ini 16 Rajab, waktu itu 1344 Hijriah, para muassis berkumpul untuk mengumumkan
berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Suatu inisiatif yang luar biasa, suatu inisiatif yang tidak hanya membawa bobot strategis dalam skala peradaban, tapi juga membawa bobot ruhani dari para muassis itu untuk cinta dan kasih sayang mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, generasi kita ini, sebagai pewaris dari lebih 100 tahun asar barokah mubadarahnya para muassis itu. Kita mewarisi asar dengan kekayaan yang luar biasa, berupa berbagai macam lembaga-lembaga, berbagai macam aset, berbagai macam pemikiran, gagasan, dan lain sebagainya yang Masya Allah, saya tidak melihat ada asar yang sedemikian besar dari inisiatif siapapun di sepanjang sejarah modern dunia Islam ini yang lebih dalam maknanya dari asar yang ditinggalkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Hari ini kita semua mewarisi tanggung jawab atas asar maha luhur ini, asar yang luar biasa luhur dan luar biasa besar maknanya bagi agama, bagi kemanusiaan. Maka kita bersama-sama kemudian mengambil pilihan, mengambil keputusan bahwa ini adalah saatnya kita mengkonsolidasikan keseluruhan asar kekayaan asar yang diwariskan kepada kita ini untuk semakin memudahkan kedepannya nanti upaya-upaya dari seluruh warga, seluruh pejuang, seluruh kudama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita para muassis. Maka kita berkonsolidasi secara penuh yang meliputi 3 matra konsolidasi, yaitu matra konsolidasi tata kelola dengan merapikan berbagai macam standar, mekanisme, proses, prosedur-prosedur, sehingga jalannya dinamika organisasi ini menjadi lebih terukur dan lebih pasti. Dan setiap unitnya, lebih-lebih unit kepemimpinan dari semua jajaran kepengurusan, ini menjadi unit-unit organisasi yang mapan, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, dengan martabat yang lebih tinggi di depan siapapun, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan lebih terukur. Matra kedua adalah konsolidasi sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi. Kita telah melaksanakan sistem pelatihan kader berjenjang. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita berhasil melaksanakan lebih
dari 1000 kali PDPKPNU dan meluluskan lebih dari 94.000 kader lulusan PDPKPNU. Kita juga berhasil melaksanakan 43 kali pendidikan kepemimpinan menengah NU atau PMKNU dan meluluskan lebih dari 2.600 kader. Ini masih jauh dari target yang kita tetapkan untuk kinerja penuh dari pelatihan kader ini, yang kita targetkan sebetulnya setahun seharusnya nanti sesudah semua kapasitas berhasil kita penuhi, kita mestinya harus bisa melaksanakan PDPKPNU setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2.864 kali dan PMKNU sekurang-kurangnya 800 kali. Tapi sekarang ini insya Allah karena sambil memenuhi kebutuhan instruktur dan lain sebagainya, kita telah mencapai hasil yang sangat signifikan yang akan cukup menjadi dorongan memperkuat dan memperbesar kapasitas pelaksanaan pelatihan kader berjenjang ini. Insya Allah kami mohon doa restu dari para kiai, para sesepuh, para nyai. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah bisa mulai penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional NU, insya Allah, mudah-mudahan. Untuk konsolidasi sumber daya pembiayaan, alhamdulillah dengan biayaan dari bendahara umum ini, memang pembiayaan itu butuh biayaan. Sekurang-kurangnya dalam setahun terakhir ini untuk membiayai overhead atau biaya-biaya rutin di tingkat PBNU, alhamdulillah sudah berhasil kita penuhi dengan hasil-hasil usaha kita sendiri dan tidak mengandalkan lagi donasi. Padahal ini tidak kecil, setiap bulannya PBNU itu harus mengeluarkan belanja rata-rata tidak kurang dari 1,3 miliar setiap bulannya. Alhamdulillah biayaannya bendahara umum ini dengan berbagai macam unit usaha yang kita bentuk telah menghasilkan revenue hasil yang bisa mencukupi untuk membiayai operasi rutin dari PBNU. Mohon sabar, jangan dulu nanya biaya operasi untuk PWNU dan PCNU. Mohon doa restu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia tidak harus menunggu terlalu lama, mudah-mudahan. Amin. Kita juga melakukan konsolidasi dalam matra agenda, konsolidasi agenda dengan menyusun rencana strategis nasional NU yang kemudian kita jabarkan menjadi rencana strategis di tingkat PWNU dan PCNU. Sebelum ini pada waktu konferensi wilayah yang lalu, Lakpesdam PBNU telah bekerjasama dengan panitia konferensi SC untuk menyusun satu rancangan program PWNU yang selaras dengan rencana strategis nasional PBNU tersebut. Dan nanti seterusnya saya sudah menyampaikan kepada Ketua PWNU Kiai Abdul Hakim, kita minta agar PWNU mengkoordinasikan penjabarannya menjadi rensta bagi setiap PCNU di seluruh Jawa Timur ini, insya Allah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga bahwa PCNU Situbondo telah mengadakan raker di Makkah, ini Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengilhami cabang-cabang
untuk minta muktamar di New York misalnya ini ya. Supaya kita nanti muktamar di Indonesia saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus melakukan konsolidasi, khususnya kita mulai ke depan dengan eksekusi lebih lanjut dari agenda-agenda besar yang telah kita canangkan. Tapi sebelum itu saya ingin melahirkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada panjenengan semua, seluruh jajaran pengurus dari PBNU sampai sekurang-kurangnya PCNU, bahkan sampai ke MBC dan Ranting, atas ketekunan, kesabaran, ketahanan di dalam bersama-sama mengupayakan berbagai macam agenda konsolidasi kita sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir ini, yang memang luar biasa intens, luar biasa menyibukkan kita semua. Kalau jalanan macet itu kita pengguna jalan biasanya mengeluh, tapi kalau jalanan lengang itu pasti yang ketar-ketir adalah pemerintah. Karena jalanan macet itu menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Kalau jalanan kosong, ini pemerintah bingung karena berarti ekonomi tidak jalan. Itu juga menjadi salah satu cara gampang kita untuk mengukur apakah agenda-agenda kita berjalan dengan baik atau tidak. Semakin kita sibuk, berarti agenda kita berjalan dengan baik. Hari-hari ini kami di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama ini nyaris tidak punya waktu yang cukup untuk beristirahat siang malam, karena begitu banyak pekerjaan yang harus ditangani. Ini nanti malam insya Allah jajaran Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama juga akan mengadakan pertemuan rapat dalam rangka persiapan harlah nanti insya Allah di kediaman Rois Am. Dan jajaran Tanfidiyah kami hanya bisa membawa beberapa orang karena yang lain-lain tersebar ke seluruh Indonesia untuk berbagai macam agenda kegiatan yang tidak putus-putus. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang telah berjuang bersama-sama untuk ini. Mari senantiasa kita sambungkan semua yang kita lakukan ini, kita sambungkan semua yang kita lakukan ini dalam tabarruk kepada muassis Nahdlatul Ulama. Sehingga semua yang kita lakukan ini akan terus membawa ruh dari barokah para muassis. Kalau barokah kita sendiri, ya saya tidak tahu apakah misalnya sekjen ini sudah barokai atau belum gitu. Maka mudah-mudahan semua yang dilakukan sekjen ini tersambung dengan barokahnya muassis, sehingga barokahnya seandainya bukan dari sekjen, itu barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama, insya Allah. Nah, dalam rangkaian harlah ini kita akan gunakan kesempatan untuk menata lebih lanjut agenda-agenda kerja, sekaligus membuat tampilan atau display mengenai capaian-capaian yang berhasil kita dapat. Insya Allah pada tanggal 22 dan 23 Januari ini kita akan selenggarakan Kongres Pendidikan Nasional NU. Di situ kita akan ajak musyawarah dari seluruh stakeholder pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, dari pesantren, Raudhatul Atfal, SD dan Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan Madrasah Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah serta perguruan tinggi di lingkungan NU, untuk membicarakan tentang masalah-masalah mendasar
yang dihadapi oleh lingkungan pendidikan NU secara nasional, mulai dari masalah kurikulum, infrastruktur, masalah model pengasuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan ini akan memicu upaya yang lebih decisif, lebih nyata menuju terbentuknya satu sistem pengelolaan khidmah pendidikan Nahdlatul Ulama secara nasional nantinya. Karena ini juga lingkungan yang sangat luas dengan jumlah unit yang sangat banyak. Kita punya lebih dari 26.000 pesantren, kita punya lebih dari 10.000 madrasah dan sekolah, kita punya ratusan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Semua ini harus kita konsolidasikan dan kita sinergikan agenda-agendanya menjadi keseluruhan sistem tatanan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama secara nasional. Pada tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Februari kita akan selenggarakan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini akan menjadi konsolidasi lebih lanjut dari inisiatif kita untuk mendorong, memajukan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama yang merupakan wahana khidmah Nahdlatul Ulama kepada masyarakat secara langsung melalui keluarga-keluarga. Saat ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah berhasil membentuk satuan tugas sampai ke desa-desa di 10 provinsi di seluruh Indonesia sampai titik hari ini. Seluruh Jawa kecuali Jakarta karena orang kota memang agak sulit. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, ditambah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pokoknya ada 10 provinsi sudah berhasil kita bentuk sampai ke desa, dan kita sudah menggulirkan kegiatan-kegiatan bersama keluarga-keluarga, dan saat ini tercatat kita punya partisipan yang tercatat tidak kurang atau lebih dari 2,5 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Maka kita akan gelar kongres mengenai keluarga maslahat ini untuk membicarakan berbagai macam problematika bagi gerakan keluarga. Sudah itu insya Allah tanggal 2 atau 3 Februari kita akan gelar satu forum berupa workshop mengenai asta-cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintahnya telah menyusun satu visi pemerintahan yang kemudian disebut sebagai asta-cita. Maka kita ingin mendiskusikan visi pemerintahan ini dari sudut pandang Nahdlatul Ulama untuk melihat apa yang bisa dikontribusikan oleh Nahdlatul Ulama untuk mendukung sukses dari terwujudnya visi asta-cita tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Gus Kikin tadi, Ki Abdul Hakim, bahwa kita memang harus bekerja sama dengan pemerintah karena anggaran pendapatan dan belanjanya ada di pemerintah. Saya juga sampaikan, bahkan sejak lama saya sampaikan termasuk secara pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa NU ini hanya bisa sungguh-sungguh punya pekerjaan yang nyata apabila bekerja sama dengan pemerintah. Kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah, nanti NU jadi lebih banyak nganggurnya. Dan orang NU itu kalau nganggur biasanya ngawur. Nah, kita bisa lihat kalau yang ngawur-ngawur itu berarti pengangguran. Nah, maka kita harus konsolidasikannya secara lebih sistematis bersama-sama dengan pemerintahan, insya Allah. Sekarang kita sudah dalam komunikasi yang sangat intens dengan berbagai kementerian, dan insya Allah dalam rangkaian kegiatan peringatan hari lahir ini juga kita akan
meresmikan kesepakatan kerjasama dengan berbagai kementerian. Ya. Kita sekarang dalam diskusi intens sekali dengan misalnya Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Kita dalam diskusi intens dengan Bappenas untuk berbagai macam agenda program pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan Nahdlatul Ulama, dengan menteri-menteri yang lain, dengan Menteri HAM, Menteri Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Kelautan, tidak usah diomong itu. Kalau Menteri Sosial itu kita tidak perlu ngomong, pokok asalkan sampean bisa mengadakan banjir, dia pasti datang. Gitu. Seperti hari ini di Sidoarjo. Dan insya Allah nanti, dan ini semua kita sudah bertekad untuk membawa semua konstruksi kerjasama ini sampai ke bawah, sampai ke cabang-cabang, sehingga nanti pekerjaannya ada di cabang. Saya mohon ini Bapak, para pimpinan cabang ini tidak keberatan kalau nanti dibebani berbagai macam pekerjaan karena kerjasama yang kita lakukan ini. Ya. Nah kemudian kita akan selenggarakan puncak resepsi peringatan Harlah pada tanggal 5 Februari di Jakarta, yang sekaligus juga akan merupakan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi Besar NU yang kita selenggarakan nanti insya Allah sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah upaya kita untuk terutama melakukan konsolidasi seluruh jajaran Nahdlatul Ulama secara nasional. Mari kita berkonsolidasi dengan sungguh-sungguh supaya kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atas acara ini, dan mari kita bersama-sama senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kekuatan, bimbingan, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di dalam berkhidmah kepada jamiah ini, dan memohon semoga barokah dari jamiah ini sungguh-sungguh jatuh kepada kita sebagaimana yang dijanjikan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PBNU sudah membuat satu simbolisasi dari peringatan Harlah kita kali ini, nanti akan ditayangkan dan silahkan dinikmati untuk ditiru nantinya. Silakan. Dengan ini atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama kami mengucapkan selamat hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama. Disampaikan terima kasih atas launching kick off Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya dengan khidmat marilah kita ikuti bersama taujihat Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Yang Mulia Sahibul Fadilah
Abuya Kiai Haji Miftahul Ahyar kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana qurrata a'yuna sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fadhalih. Amma ba'd, hadaratil quramal iza wal ulama al masyayikh ala muqaddimatihim al-mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Mustasyar PBNU sekaligus Rais PBNU Jawa Timur, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Saquf beserta Sekjen, Menteri Sosial Kiai Saifullah Yusuf, Bendaha Bendum Gus Kutfan, Waketum Lora Amin Said Husni, Ketua PWNU Jawa Timur dan semua jajaran Tanfidiyah, para pejabat pemerintah yang hadir, Sekda Provinsi Jawa Timur, dari Polda dan Pangdam yang mewakili Pemprov Jawa Timur dan semuanya, khususnya PJNU Jawa Timur, Syuriatan wa Tanfidiyatan dan lembaga Banom yang hadir rahimakumullah jami'an. Saya tadi sudah ambisi ketum agar saya tidak usah nyampaikan, cukup diwakili oleh beliau ya, karena disambil waktu dan sudah banyak yang disampaikan, tapi tetap dipanggil. Apa ini sebuah kewajiban kalau saya? Para hadirin, para ru'asa Syuriatan Tanfidiyatan se-Jawa Timur rahimakumullah jami'an. Hari ini kita layangkan bayangan pada 16 Rajab pada tahun 2026 yang lalu. Bagaimana kita sih membayangkan sebelum atau detik-detik kelahiran Nahdlatul Ulama. Di saat-saat penunjang dan akses untuk melahirkan sebuah organisasi yang sekarang sudah menggurita, bahkan diakui sebagai organisasi yang terbesar di dunia. Dan kita juga masih terus berusaha untuk mendotkan dunia ini sebagai lambang Nahdlatul Ulama itu, dotnya melintasi gambar dunia. Ini masih dalam perjuangan. Tentu di sana kalau tidak ada juhud dan jihad, khulusun niyah, dan kesungguhan yang prima, istiqomah dan as-sidqu wal amanah, mungkin kita tidak bisa membayangkan dan merasakan NU sudah sedemikian besar, NU sudah sedemikian menjagat raya, tinggal penyempurnaannya.
kemuliaan tentu tetap dimiliki oleh para muassisun. Kemuliaan Nahdlatul Ulama tetap para muassis pemiliknya. Kita ini hanya entah layak disebut sebagai penerus atau apa. Karena semua sudah sedemikian rupa. Kita tinggal menikmati. Ibarat bendera sudah dikerek begitu selesai pada puncaknya. Kita tinggal melihat dan menikmati itu semuanya. Tentu tidak ada pikiran kita untuk menurunkan bendera sejengkal pun. Justru pikiran kita harus kita jaga bendera itu. Atas juhud dan jihad para muassis yang sedemikian luar biasa. Di saat minimnya semua penunjang sarana prasarana, sampai melintas ada sebuah, saya pernah lewat di untuk menuju ke Termas, itu melewati pegunungan yang berliuk-liuk. Dulu jalannya tidak seperti itu. Jalan yang sudah mulus saja membuat mual-mual. Ini sudah bagus, apalagi jalan yang seperti itu. Loh, di balik gunung itu ada komunitas, ada masyarakat, bahkan di situ ada organisasi Nahdlatul Ulama. Kita belum apa-apanya. Oleh karena itu beruntunglah kita, baik PBNU, PWNU, PJNU, MWC Ranting yang kepengurusannya oleh Allah diikutkan atau nututi lah apa bahasanya itu. Ya, diikutsertakan di dalam kita sedang mensyukuri atas harlah, apalagi ini sudah masuk pada satu abad, meninggalkan satu abad pertama menuju abad yang kedua, dan kita masuk pada tahun kedua dari abad kedua. Ahlan wa sahlan. Ini keberuntungan kita karena kita bisa berbuat di saat harlah semacam ini. Kita bisa memberi sebuah langkah perbuatan, menyematkan, menoreh amalan-amalan yang muncul dari juhud dan jihad keistiqomahan kita ini. Ya, beruntunglah kita semuanya. Ya, yang pada saat ini kepengurusannya mulai tingkat PB sampai ke anak ranting, di dalam suasana kita sedang memperingati harlah daripada Nahdlatul Ulama. Dan kick off ini memang nuktatul intilaknya PBNU di awal kelahiran yang ke-102 Hijriyah ini. Karena kemarin suasana, kita merasakan suasana peralihan dari abad 1 ke abad yang kedua. Sekarang kita tentu akan memulai langkah-langkah strategis, ya, program-program yang unggulan untuk mengisi pada 100 tahun kedua, 102 tahun di abad yang kedua ini. Sebuah perjuangan tidak akan pernah tidak ada tantangan. Bahkan risalah Rasulullah SAW, risalah para anbiya dan rasul pun, Al-Quran begitu banyak sekali menggambarkan, bahkan menyebutkan, bahkan menyampaikan apa yang dialami oleh para anbiya dan rasul, terutama para ulul azmi. Bahkan ada ayat yang diulang-ulang agar kita mengerti sejarahnya. Dalam Al-Quran ada ayat menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Naqussu 'alaik. Apa? Faidah
target dan keistimewaan daripada menyampaikan kisah sejarah perjuangan para anbiya dan rasul pada Rasulullah, linutsabbita bi fuadak, untuk mengokohkan, memantapkan hati perjuangan Rasulullah SAW. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW juga dialami para anbiya dan rasul. Begitu juga dalam akhir ini. Sekarang perjuangan Nahdlatul Ulama tidak mudah, tidak enteng. Apalagi di tahun-tahun ini kita banyak bermunculan masalah-masalah besar. Ya. Dan itu membutuhkan kesungguhan oleh PBNU. Tapi alhamdulillah satu persatu bisa kita lewati. Masalah Jatman sudah alhamdulillah. Masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi kalau muncul ada isu-isu apa MLB atau apa dan sebagainya, itu justru itu masalah yang menurut PBNU hal yang wajar sebetulnya. Tapi kalau mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku. Karena MLB itu kan tujuannya untuk memperbaiki. Nah sekarang sepertinya tidak ada yang mau diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki. Lalu ada apa dengan kepentingan MLB itu misalnya. Bukan kita itu takut, tapi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya hal itu bisa dilakoni dengan. Saya ingat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan sebuah organisasi dalam hadisnya sahabat An-Nu'man bin Bashir menyatakan inna qauman raqabu safinah faktasamu fa asaba kullun mahallahu atau makanahu fa akhadha rajulun al-fas wa naqara as-safinah fa qalu madza ta'mal madza tasna' qal hadza makani asna'u ma syi'tu fa in akhadhu ala yadayhi najaw wa najah wa in tarakuhu ghariku wa gharika. Al hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi menggambarkan sebuah organisasi, apalagi organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama yang besar ini, yang terbesar, itu digambarkan bagaikan bahtera, penumpangnya macam-macam, kelasnya macam-macam. Akhirnya masing-masing mendapat tiket masing-masing menurut ukuran kelas yang mereka dapatkan. Lalu ada salah satu daripada penumpang, karena mungkin kelasnya di bawah, ingin mengambil air, mengambil kampaknya, mengambil jalan pintas, ingin melubangi perahu ini agar dia mudah mengambil air. Yang lain tahu ini sebuah pelanggaran, ini perbuatan yang membahayakan. Tapi kalau penumpang yang lain ini bersikap tegas, akhadhu ala yadaihi, dipegang, kalau sudah diberikan peringatan tidak bisa, baru diadakan gerakan ketegasan, dipegang, diselamatkan. Maka perahu ini dan semua penumpangnya akan selamat. Tapi kalau dibiarkan dengan alasan ini tempatku, ini hakku, saya boleh punya hak bicara apapun karena ini hak saya. Padahal hak ini akan mengganggu yang lain, mengganggu ketertiban nidhomiyah sebuah organisasi. Kalau dibiarkan, akhirnya ghariku wa gharika. Bukan hanya dia yang tenggelam, tapi semua penumpang yang ada di bahtera di kapal ini akan tenggelam. Jadi amar ma'ruf nahi anil munkar yang merupakan ciri khas daripada dakwah Nahdlatul Ulama tetap harus ditegakkan. Itu bukan berarti kita ini tangan besi, kita ini main apa ya, soal organisasi keagamaan. Ini agama pun membenarkan hal semacam ini. Oleh karena itu para kiai, pengurus PCNU seluruh Jawa Timur, mari momentum Harlah yang ke-102 ini kita gunakan untuk
menghidupkan kembali ruhul jihad, juhud dan jihad, ya, sebuah niat as-sidq wal amanah wal adlu wal istiqamah wat ta'awun sebagaimana mabadi khair ummah yang menjadi pegangan kita untuk bisa bersaing dengan organisasi yang lain. Intinya ma yasluhu hadil ummah illa bisolihi atau illa bima soluha awwaluha. Organisasi sekarang ini tidak akan mencapai kebaikan, menjadi tertib, menjadi nizam kalau kita tidak meniru apa yang telah ditentukan oleh para muassis awal di dalam mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Kalau kita ada, ya, dengan gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan yang ada, kita akan menjadi organisasi yang solihah, organisasi yang terus akan berkembang. Tapi kalau kita menyimpang atau mengurangi, dan ini saat sekarang ini banyak yang terjadi, nasib umat Islam yang besar ini, yang mayoritas ini, ya, nasibnya masih dicari nasibnya. Nisabnya sih sudah berlebihan, nasabnya sudah Masya Allah, tapi nasibnya yang masih dicari. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Jadi itu antara lain, kalau kita ingin sukses, maka apa yang ada pada awal kita tetap perjuangan, kita tetap lakukan. Kita sekarang ini mikir nasib, ya. Nasab sudah lewat, ya, nisab sudah berlebihan, tapi yang ambil orang lain. Mari nasib ini kita, insya Allah PBNU akan mikir nasib semua umat ini. Selamat, berharlah, semoga Allah memberikan kekuatan dakwah, kekuatan gerakan kita, semangat, ya, sehingga kita menjadi santri yang sangat dicintai oleh Mbah Hasim, Syekhana Khalil dan Imam Nawawi. Demikian kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk Abuya tetap di tempat karena ada pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ketua PWNU Jawa Timur dan diserahkan kepada jenengan. Monggo Banser untuk bisa mengkondisikan tumpeng NU. Saya di sini. Pemotongannya temberiku ya. Pemotongannya temberiku Abuya. Nggih. Di atas Bu ya. Yang motong Yai Kikin. Nggih. Di atas ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, ada 102 tumpeng yang disuguhkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada warga Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan saat ini ada 1 tumpeng yang saat ini disuguhkan oleh LPBH, Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, dan ini tumpeng terbaik yang diberikan oleh salah satu lembaga pada saat ini. Mohon berkenan untuk Yai Miftah, Abuya, dan pemotongan tumpeng sebentar menunggu piring. Nggih. Sekedap Bu ya. Nggih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, bahwa 102 tahun Nahdlatul Ulama menemukan sebuah kejayaan di abad kedua pada abad ini. Tentunya kami berdoa agar ke depan Nahdlatul Ulama semakin jaya dan menjadi berkah untuk Indonesia maju, dan kita semuanya akan menyaksikan bersama. Alhamdulillah, kita saksikan bersama pemotongan tumpeng yang pertama yang dilakukan oleh Ketua PWNU Jawa Timur. Sampingnya ya. Ada irus.
sebagai penyempurna acara kick off Harlah Nahdlatul Ulama ke-102 bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Doa akan dipimpin oleh Rois Surya PWNU Jawa Timur kepada Sohibul Fadilah Kiada Romo Kiai Haji Anwar Mansur kami haturkan. Ila hadrati habibina wa syafiina Muhammad salam hadrati mu'assisin ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi salatan tunjina biha min jamil. Rabbana taqabbal minna min salatina wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, sebelum kita berpisah, kami mengingatkan kembali bahwa setelah ini ada pertemuan khusus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Rois Surya, Katib Surya, dan Ketua Sekretaris Tanfidiyah dan seluruh ketua dan roasa pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur pertemuan bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa mustaqim wa alaihi tukla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di lantai 1 Bapak. Monggo Kiai, kepada para Kiai, para Masyaikh. Cekap ya, cekap. Kepada para Kiai, para Masyaikh dari rombongan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk stay di lantai 2.